Langsung saja saya akan bacakan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, baik yang manual maupun yang di HP kalau nggak bawa yang manual. Ya. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Oke. Kalau ada yang nggak bawa Alkitab, ada di layar ya. Tapi jangan biasakan nggak bawa Alkitab. Ya, kita baca ya. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Dikatakan ayat pertama, sebab itu hei anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang ayat 6, yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, saya akan kasih judul atau tema pada hari ini dari ayat yang pertama ya. Ayat pertama dikatakan, sebab itu hei anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Saya ulangi, jadilah kuat. Jadi tema pagi hari ini adalah jadilah kuat di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, kenapa saudara dan saya harus kuat di dalam Tuhan? Saya ini berbicara kepada orang-orang yang sudah percaya, sudah menerima Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat pribadi. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini katakan, jadilah kuat. Amin. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Ya, kenapa? Karena di dunia ini banyak godaan, banyak halangan, banyak rintangan. Amin. Banyak hal. Betul Bapak Ibu yang Tuhan, saudara dan saya percaya Tuhan Yesus. Ya, karena iman, saudara dan saya memiliki kehidupan kekal. Tetapi kalau langsung waktu itu dipanggil Tuhan, tidak ada masalah. Seperti penjahat yang di samping Tuhan Yesus ketika disalib. Tetapi kenyataannya kita hidup, sudah percaya menerima Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat pribadi kita. Perjalanan hidup kita ini sampai waktunya pulang ke rumah Bapa di sorga. Ada halangan, ada rintangan, ada godaan. Untuk itu saudara dan saya harus kuat. Amin. Kuat untuk apa? Mempertahankan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, kadang godaan itu berbagai macam. Ya, ada istilah klasik ya yang menggoda itu. Harta, tahta, dan cinta. Cinta saudara, jangan wanita. Ya, masa wanita saja yang jadi kambing hitam, laki-laki juga bisa jadi kambing hitam ya. Jadi harta, tahta, dan cinta. Ya. Salah satu bukti cinta ya si ibunya. Ini real, ini nyata saudara. Dia berani melepaskan iman percayanya karena cinta. Dan ini bukan rahasia, banyak orang berani melepaskan iman percaya kepada Tuhan karena cinta. Banyak orang yang berani melepaskan iman percaya kepada Tuhan karena tahta. Mungkin jabatan, amin. Mungkin kekuasaan, kedudukan.
dan juga ada orang bisa melepaskan iman percaya karena harta. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu adalah ya peribahasa klasik, tapi memang kenyataan. Di dalam kehidupan nyata bisa menjadi godaan, bisa menjadi halangan, rintangan untuk tetap kita percaya sampai kepada akhirnya dipanggil pulang oleh Bapa di sorga. Amin. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itulah pekerjaan iblis. Lewat apapun di belakangnya adalah iblis, adalah setan. Ya. Dengan tipu muslihatnya. Ya, pekerjaan iblis itu kan firman Tuhan katakan, iblis itu pencuri, ya, pencuri keselamatan daripada orang percaya. Jangan berpikir sekali selamat, tetap selamat. Kenyataannya, realnya, ada yang sejak lahir pun dari keluarga yang percaya Tuhan Yesus, di tengah perjalanan bisa goodbye Tuhan Yesus. Betul enggak? Ya, dicuri keselamatannya oleh si jahat iblis. Firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10a, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu pekerjaan si jahat. Tidak ada yang lain. Dia marah kepada Tuhan, tapi tidak bisa melawan Tuhan. Tidak ada cara lain merusak, yaitu ciptaannya yang paling dikasihi Tuhan. Jadi saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan yang paling dikasihi Tuhan. Ciptaan Tuhan terbaik, bukan yang lain tidak baik. Amin. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling dikasihi Tuhan. Iblis tahu tidak bisa melawan Tuhan, tapi ingin menyakiti hati Tuhan dengan cara menyeret ciptaannya yang dikasihinya untuk bisa masuk bersama-sama dengan iblis ke dalam neraka yang kekal. Maka dia curi keselamatan yang sudah saudara dan saya miliki karena iman. Iman itulah ya yang dibunuh oleh iblis. Dimulai dengan mencuri damai sejahtera, mencuri ketenangan, mencuri kebahagiaan, sampai kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dibunuh iman saudara dan saya, dan akhirnya binasa bersama dengan iblis di neraka. Biarlah itu tidak terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tetapi kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Tetap teguh apapun yang terjadi di hadapan kita. Jangan tergoyahkan oleh harta, tahta, dan cinta. Bahkan yang lainnya mungkin. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa iman yang harus dipertahankan? Tadi saya katakan karena iman yang menyelamatkan saudara dan saya. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena gagah dan kuat kita. Bukan karena kesalehan kita. Tetapi karena iman saudara dan saya kepada karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita diberikan keselamatan. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diberikan hidup kekal oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Pertahankan iman percaya apapun yang terjadi. Mungkin sakit penyakit. Mungkin masalah keluarga, masalah rumah tangga. Mungkin ada fitnahan, ada tekanan dan lain sebagainya. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Itu penting sekali. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidup di dunia ini sekalipun sudah percaya Tuhan, tetap ada banyak godaan, halangan, rintangan, bahkan penderitaan. Jangan berpikir hidup di dalam Tuhan itu bebas dari masalah. Amin. Enggak, saudara. Masalah itu selalu ada. Tanpa diundang pun kadang datang masalah itu.
Tetapi kalau orang yang kuat di dalam Tuhan bisa melewati, bisa lulus dengan masalah pergumulan yang dihadapinya. Amin. Itu penting Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Orang Kristen kuat mempertahankan iman, ya. Bukan karena gagah, bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena kasih anugerah Tuhan. Tapi karena kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya, yang memberikan kekuatan untuk kita mempertahankan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengikuti Tuhan tidak selalu enak, tidak selalu nyaman, tetapi ada kalanya menderita karena nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau firman Tuhan ini di dalam tadi 2 Timotius, ya, pasal berapa tadi? Pasal 6 ya. Pasal 2 ayat 1-6, itu di atasnya judulnya panggilan untuk ikut menderita. Coba bareng-bareng katakan, panggilan untuk ikut menderita. Haleluya. Haleluya ya. Haleluya. Tidak selalu nyaman, tidak selalu enak, tetapi ada panggilan untuk ikut menderita. Artinya Tuhan kadang izinkan kita menderita karena nama Tuhan. Tapi tujuannya bukan Tuhan jahat, tetapi supaya ketika saudara saya lulus, saudara saya naik tingkat di dalam kerohanian. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hidup di dunia ini banyak godaan, sekali lagi ya. Orang Kristen harus mempertahankan iman, tentunya dengan kuasa daripada Tuhan. Ya. Tadi saya katakan kenapa harus dipertahankan iman? Karena iman yang menyelamatkan. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ulangi, jadi mengikuti Tuhan itu jangan berpikir pasti, enak, nyaman. Enggak saudara. Tetapi yang jelas ada penyertaan, ada perlindungan, ada pemeliharaan. Bahkan berkat-berkat Tuhan juga ada. Amin. Selama kita tetap berani mempercayakan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, lewat penderitaan itu bisa menjadikan kita, saudara dan saya, dewasa di dalam Tuhan. Amin. Bisa menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pengalaman pribadi ketika saya percaya menerima Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan saya. Justru yang pertama saya dapatkan penderitaan. Maaf bicara, dari keluarga inti. Ya, dari saudara-saudara. Menentang, menolak, bahkan ya udahlah. Amin. Saya berbicara ini bukan kepahitan, bukan. Ya, saya berbicara ini menyaksikan, saudara. Ya. Tapi setelah saya melepaskan pengampunan, betul. Saya masih ingat kejadiannya. Tapi ketika melepaskan pengampunan, tidak ada kuasa si jahat dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Jangan katakan, oh Pak Jan udah gak ingat. Enggak, saya masih ingat. Kalau gak ingat saya pikun, bahaya saudara. Ingat apa yang terjadi, tapi sudah tidak ada kuasanya untuk menyakiti hati. Ya, begitupun dalam pekerjaan. Saya bekerja di satu tempat dengan keyakinan yang lama. Dan di tempat itu juga saya percaya Tuhan Yesus. Mereka tahu. Wah begitu drastis saudara. Ya, itu penderitaan-penderitaan. Tetapi lewat itu semuanya makin dewasa di dalam rohani. Yang penting kita menurut saja akan kebenaran firman Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Begitupun Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau saya renungkan, ya, lewat penderitaan, Ayub juga menjadi lebih lagi mengenal Tuhan. Ya, betul, Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan, dia adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Tetapi ketika melewati penderitaan, dan setelah selesai melewati penderitaan, ada sesuatu yang luar biasa.
Di dalam Ayub 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya Ayub bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Lebih mengenal, lebih memahami akan Tuhan. Salah satunya lewat penderitaan. Amin. Ya. Betul, bisa lewat belajar akan firman Tuhan, lewat doa, lewat keintiman. Tapi juga lewat penderitaan. Ya, lewat penderitaan itu mendewasakan. Ya, begitu lulus mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Contoh siapa lagi? Yusuf. Ya, Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan. Apakah mimpinya begitu langsung kenyataan enak? Enggak, saudara. Dia menderita, dibuang ke sumur, dijual ya, ke orang Mesir, dipenjarakan karena tante Potifar dan lain sebagainya. Tapi ujungnya kalau dari Tuhan, dia menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau sekarang mungkin jadi Perdana Menteri, rajanya orang Mesir, tapi Perdana Menterinya Yusuf. Ya, dia memiliki kekuasaan dan menjadi berkat bagi keluarganya ketika seluruh Kanaan kelaparan. Maka orang tua dan saudara-saudaranya datang. Yusuflah yang menjadi berkat. Tuhan pakai Yusuf. Begitu juga kalau saya renungkan Daud. Daud berbicara kepada Samuel bahwa calon raja adalah Daud, Urapi. Apakah Daud sesudah diurapi langsung jadi raja? Tidak, saudara. Tuhan izinkan penderitaan. Dia bahkan dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul. Tetapi endingnya tetap Daud jadi raja. Bahkan raja yang berkuasa lama. Kerajaan yang kokoh, yang kuat. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagai orang percaya, ketika Tuhan izinkan kita mengalami yang enggak enak. Mungkin sakit penyakit, mungkin permasalahan, pergumulan, ekonomi, dan lain sebagainya. Tetaplah mengucap syukur. Amin. Tetaplah mengucap syukur. Karena di balik semuanya itu ada berkat daripada Tuhan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi apapun yang Tuhan izinkan, sekali lagi, kita harus mengucap syukur. Ya. Karena firman Tuhan sudah dijelaskan di dalam Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Garis bawahi. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Artinya dalam segala hal, bukan dalam ketika enak saja. Gampang sekali kita mengucap syukur, dompetnya wah penuh. Sehat, keluarga, rumah tangga, aman, tentrem, adem, ayem. Enak ya? Gampang mengucap syukur, jangankan saudara, orang tidak percaya pun bisa. Tetapi saudara dan saya jangan kalah dengan orang yang tidak percaya. Ketika sebaliknya dompetnya penuh dengan tagihan. Tadi mau uang sekarang tagihan, sedih ya. Keluarga mungkin seperti acak-acakan. Kesehatan sepertinya aduh gak ada harapan. Tapi di dalam Tuhan tetap ada harapan. Amin. Jadi selalu mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di balik ucapan syukur ada mujizat yang luar biasa. Saudara baca renungkan firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Dengan ikan dan roti, dia menengadah dan mengucap syukur. Ketika selesai mengucap syukur, dibagi-bagikan. Semuanya mengalami mujizat, kenyang, bahkan ada sisanya.
Berapa bakul? 12 bakul. Itu pelajaran dari sekolah minggu ya. Sayang, saya tidak pernah sekolah minggu. Saya tidak pernah ikutan youth ya. Langsung saja ujung-ujung dewasa. Oke, tapi enggak apa-apa. Lanjut, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Dikatakan begini. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan ini diawali dengan sebab itu. Berarti kalau ada kata sebab itu, sebelumnya ada orang-orang yang percaya tidak kuat. Dan ternyata setelah saya buka Alkitabnya, ayat sebelumnya saya temukan ternyata benar. Ada orang-orang yang tidak kuat di dalam Tuhan. Saya catat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayatnya 11, 12 dan saya loncat ke 15. Dikatakan begini, saya bacakan. 2 Timotius pasal 1 ayat 11, 12 dan 15. 11. Untuk Injil inilah aku, kata Paulus, aku di sini Paulus, telah ditetapkan sebagai pemberita. Jadi Paulus itu ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. 12. Itulah sebabnya aku, kata Paulus, menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita bisa mempelajari ketika Paulus ditetapkan jadi apa namanya? Ayat 11, jadi pemberita, jadi rasul, jadi guru. Ayat 2. Karena itulah di ayat 2 dia menderita. Artinya Bapak Ibu yang Tuhan, bisa saja ketika saudara dan saya percaya Tuhan Yesus, justru diawali dengan penderitaan. Salah satunya ya saya yang mengalami. Ya, salah satunya. Nah, kalau ada di antara kita seperti itu, saya katakan sekali lagi, tetap kuat. Amin. Tetap mengucap syukur. Ayat 15 dikatakan, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling dari Paulus, termasuk Figelus dan Hermogenes. Disebutkan dari semua yang banyak itu 2 orang berpaling, ya, tidak kuat di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Kristen harus kuat, tapi kuat oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena kasih karunia dari Kristus, bukan kuat karena yang lain, bukan kuat gagah karena kita. Tidak bisalah kita kuat dalam Tuhan. Posisinya kita lemah dibandingkan dengan iblis. Iblis melihat kita, iblis mendengarkan suara kita, iblis tahu apa yang saudara dan saya lakukan. Tetapi sebaliknya, saya tidak melihat iblis, saya tidak mendengar iblis, saya tidak tahu iblis ada di mana. Lemah posisi kita. Amin. Tetapi puji Tuhan, karena saudara saya percaya Tuhan, ada roh Allah di dalam kehidupan saudara saya. Amin. Roh Allah yang ada di dalam kehidupan saudara saya adalah roh yang kuat, yang memampukan kita bertahan untuk mempertahankan iman percaya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Bagaimana sih tandanya orang yang kuat di dalam Tuhan? 2 Timotius 2 pasal 2 ya. Kembali kepada firman Tuhan awal di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang kedua dikatakan begini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu tanda bahwa saudara dan saya adalah kuat di dalam Tuhan, sekalipun hidup ada halangan, rintangan, godaan, hidup mungkin mengalami penderitaan, firman Tuhan katakan dapat dipercayai dan cakap
mengajar. Berikan tepuk tangan. Lemes ya, nggak gampang dapat dipercayai dan cakap mengajar. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan dapat dipercayai dan cakap mengajar. Artinya mempunyai keterampilan untuk mengajar atau memuridkan orang lain. Amin. Bahkan ketika kita sedang ada dalam pergumulan. Kalau dalam kondisi kita baik-baik saja gampang kita menasihati orang, mengajar orang sesuai dengan firman Tuhan, ya, menghibur orang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi sebaliknya justru kita dalam keadaan yang terpuruk. Apakah masih bisa kita memberi semangat kepada orang yang imannya lagi lemah? Memberi penghiburan kepada orang yang lagi susah? Memberikan nasihat kebenaran firman kepada orang yang membutuhkan? Kalau orang yang kuat dalam Tuhan, sekalipun dalam kondisi gak enak, firman Tuhan katakan dapat dipercaya dan cakap mengajar. Amin. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dapat mengajar atau menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain kalau diri kita sendiri tidak memiliki firman? Amin. Bagaimana kita bisa memberikan air kepada orang lain kalau kita tidak punya air? Bagaimana kita bisa memberikan uang kepada orang lain kalau kita tidak punya uang? Begitupun bagaimana kita bisa mengajarkan, bisa memberikan firman kepada orang lain kalau diri kita sendiri tidak memiliki firman. Untuk itu pagi hari ini diingatkan, miliki firman Tuhan. Amin. Miliki firman Tuhan. Baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Ya. Kalau memiliki firman Tuhan itu sampai di hati, bukan sampai di otak. Kalau di otak itu hanya sebatas pengetahuan. Tetapi kalau sampai di hati, karena kita baca, renungkan, dan melakukan. Amin. Baca, renungkan, dan lakukan. Itulah yang menjadi kekuatan saudara dan saya. Amin. Saudara harus ingat, kemarin Kasub Brian 2A, temanya bertahan. Orang yang bertahan, yang memiliki firman, dan yang selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Jadi miliki firman. Baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Ini pernyataan yang biasa-biasa saja. Semua orang pun tahu. Tapi tidak gampang dilakukan. Amin. Kalau tanpa kekuatan dari Tuhan. Miliki kerinduan untuk selalu baca, renungkan firman Tuhan. Supaya firman itu tertanam dalam hati kita. Ketika kita tertekan, ketika kita terdesak, maka yang muncul dari hati, kepikiran, bahkan sampai perkataan, bahkan juga sampai tingkah laku kita, hal-hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Itu penting sekali Bapak Ibu Tuhan, milikilah firman. Karena pada hakikatnya firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika saudara dan saya memiliki firman, hakikatnya saudara dan saya memiliki Allah. Memiliki apa? Allah. Yang berikutnya Bapak Ibu yang Tuhan, ciri orang Kristen yang kuat dalam Tuhan, selain dapat dipercaya dan cakap mengajar, yaitu di dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ketiga dan 4. Saya akan bacakan. Firman Tuhan katakan di 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Boleh ditampilkan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini berbicara menjadi prajurit Kristus yang setia walaupun menderita. Katakan setia walaupun menderita. Berikan tepuk tangan begitu. Gampang setia dalam kondisi baik, enak, nyaman, dilimpahi apa yang kita inginkan, gampang ya.
Nun jauh di sana juga orang luar bisa. Tetapi tetap pagi hari ini saya ingatkan, saudara dan saya harus setia sekalipun menderita. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, semenderita apapun di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan kekal di surga. Amin. Yang tidak ada batasnya. Jangan karena penderitaan melepaskan iman percaya kepada Tuhan. Sehingga kita melepaskan kehidupan kekal yang tidak terbatas itu. Berapa lama sih hidup di dunia? Ya, firman Tuhan katakan 70, 80. Kalau lebih bonus. Amin. Kalau seandainya 70. Jatah saya tinggal 7 tahun, saudara. Betul enggak? Saya sekarang 63. Kalau firman Tuhan katakan 70, 80, 7 tahun. 7 tahun ini kita harus mati-matian bertahan untuk mempertahankan iman percaya. Pegang dengan teguh sekalipun apa yang terjadi. Amin. Ingat, di sana kita akan kekal. Amin. Singkat di dunia ini. Firman Tuhan seperti uap katakan. Ya, uap itu ada langsung menghilang. Itulah gambaran hidup di dunia. Oke, lanjut. Setia walaupun menderita. Ya, jadi yang baik dalam Kristus sekalipun menderita. Ya. Oke. Gampang ya kalau dalam kondisi baik, tetapi dalam kondisi menderita enggak gampang. Tapi firman Tuhan katakan setia. Saudara mampu bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Jangan seperti peribahasa, ada uang abang sayang. Tidak ada uang abang ditendang. Itu tandanya tidak setia. Atau sebaliknya laki-laki. Lagi enggak punya uang setia. Banyak uang. Pingin tambah. Kurang ajar ya. Kurang ajar. Itu tidak setia, saudara. Sekiranya tidak setia, bapak-bapak jangan banyak uang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, setianya harus murni. Bukan karena punya uang, tidak punya uang. Ada uang, tidak ada uang, tetap setia keluarga. Amin. Ya. Ada uang, tidak ada uang, tetap abang disayang, jangan ditendang. Terlebih lagi kepada Tuhan. Amin. Istilahnya kita enak atau menderita, jangan pikirkan. Fokus saja kepada Tuhan. Ada surga kekal di sana. Bapak Ibu yang Tuhan, jadi harus tetap setia baik dalam kondisi enak maupun tidak enak. Ayat 4 dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Artinya fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada pergumulan. Jangan fokus kepada penderitaan. Jangan fokus kepada kenyamanan. Karena semuanya itu baik nyaman maupun penderitaan bisa menyeret kita kalau kita salah meresponnya. Tetapi kita fokus kepada Tuhan. Amin. Seperti prajurit yang fokus kepada komandan supaya berkenan. Tidak memusingkan apa yang di belakangnya. Amin. Tuhan itu besar dari segala masalah kehidupan kita. Ya. Cuman karena kita terlalu fokus kepada masalah, maka Tuhan enggak kelihatan. Sebetulnya masalah itu sebesar ini. Ya. Ada masalah di hadapan saya, tapi tetap saudara kelihatan. Tetapi kalau kita fokus kepada masalah terus, saudara enggak kelihatan sama saya. Begitupun dengan Tuhan. Ya. Sebetulnya masalah itu enggak besar. Tapi karena kita terlalu fokus kepada masalah itu, maka Tuhan enggak kelihatan. Rasanya Tuhan itu enggak ada. Mari kita kalau ada masalah, lebih fokus kepada Tuhan daripada masalah. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi prajurit yang berkenan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, ya,
Prajurit yang berkenan pada komandannya tidak memusingkan dengan soal penghidupannya, artinya fokus kepada Tuhan. Nah, kalau sudah perkenanan itu ada di dalam Tuhan, saudara begini, perkenanan Tuhan adalah Tuhan mengarahkan wajahnya. Kalau saudara berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan mengarahkan wajahnya, dikatakan, kepada kita dan melimpahkan segala sesuatu yang ada dalam dirinya kepada kita. Kalau saudara dan saya hidup berkenan seperti prajurit kepada komandan, ya, maka perkenanan Tuhan itu dikatakan, saya catat di sini, Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita dan melimpahkan segala sesuatu yang ada dalam dirinya kepada kita. Pasti yang ada di dalam diri Tuhan adalah yang baik, bahkan yang terbaik. Amin. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu yang Tuhan, tanda orang yang kuat di dalam Tuhan, selain dipercaya, cakap, mengajar, ya, seperti prajurit setia sekalipun menderita. Yang ketiga, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saya garis bawahi yang belakang, apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya, jadi harus mengikuti aturan-aturan, bertanding. Begitupun saudara dan saya, hidup di dunia ini adalah pertandingan. Kalau saudara dan saya menuruti aturan-aturan ketetapan Tuhan, saudara dan saya akan memenangkan. Amin. Ya. Bertanding. Hidup ini adalah pertandingan iman. Firman Tuhan katakan 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman. Jadi saudara dan saya itu bertanding pertandingan iman. Mempertahankan iman kita bertanding. Dengan siapa? Dengan apapun yang di belakangnya adalah si iblis. Bertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau, yaitu saudara dan saya, telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk bertanding. Bertanding apa? Mempertahankan iman, bertanding dengan si jahat. Sampai kapan kita bertanding? Sampai kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Amin. Paulus nyatakan ketika menjelang kematiannya. Di dalam 2 Timotius 4 pasal 6 ayat 7 dikatakan begini. Kata Paulus, mengenai diriku. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Amin. Biarlah saudara dan saya pertandingan mempertahankan iman, memelihara iman sampai titik terakhir. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu yang Tuhan, tanda orang yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Artinya petani itu digambarkan seorang pekerja yang keras, seorang yang rajin. Ya. Bagian petani adalah bekerja keras, rajin. Bagian Tuhan menghidupkan tanaman. Amin. Jadi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Ya. Bagian saudara saya, yaitu mempertahankan iman percaya. Bagian Tuhan yang memberikan kemampuan. Orang Kristen harus seperti petani yang rajin, bukan pemalas. Ya, saudara harus rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin ibadah. Ya, juga mengasihi Allah, mengasihi sama. Juga jangan lupa sebagai orang Kristen harus rajin bekerja. Amin. Jangan jadi pemalas, jangan jadi beban orang lain. Bekerja, jangan menjadi pemalas. Ya. Harus saudara, orang percaya rajin dan bekerja keras. Enggak. Jangan berpikir rajin berdoa, rajin baca firman, rajin beribadah, pulang ke rumah, dari langit turun uang 1 karung. Boom.
Pernah? Enggak, saudara. Tuhan memberkati lewat apa yang saudara dan saya kerjakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, jangan jadi pemalas. Firman Tuhan mengajarkan. Kita harus belajar kepada semut. Amsal 6 ayat 11 berkata demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. 8. Ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. 9. Hei pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amin. Jangan menyalahkan Tuhan, tapi mari kita introspeksi diri, mawas diri. Apakah kita rajin? Amin. Kalau saudara dan saya rajin, saya yakin dan percaya orang percaya itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi saya akan tutup, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadilah orang Kristen itu harus kuat di dalam Tuhan. Karena hidup di dunia ini banyak godaan, halangan, dan rintangan. Tadi katakan ciri orang Kristen yang kuat dalam Tuhan dapat dipercaya dan cakap mengajar atau memuridkan. Setia kepada Tuhan walaupun menderita, disiplin dan taat aturan. Yang berikutnya, seorang yang kuat dalam Tuhan itu salah satunya juga adalah pekerja keras, rajin. Juga orang Kristen itu harus selalu mengucap syukur. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan saya undang imam musik, kita akan berdoa. Amin. Kuncinya kita harus selalu mengucap syukur. Apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Amin. Realitanya sekalipun kita percaya Tuhan Yesus, hidup itu tetap berdampingan dengan yang namanya masalah. Untuk melawan masalah ini, salah satunya dengan mengucap syukur. Mari angkat tangan kita.